Sebelum saya mengucapkan salam, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang tampak seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa syurna yawma qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal maqbulin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram para asatid wal asatidah, hadratul mukarram wa muhtaram para dewan juri lomba daiyah aswaja, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang tidak pernah pandang sayang, yang atas anugerah nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, mengemban amanah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan tidak ada satu makhluk Allah pun di muka bumi ini yang mampu menghitung nikmatnya. Sebagaimana firman yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida bahra qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, seandainya seluruh air lautan di muka bumi ini digunakan sebagai tinta, seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena yang akan digunakan untuk menulis nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menuliskannya sekalipun didatangkan yang serupa itu. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, sampai kita umatnya di akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul udmanya di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sebuah uraian singkat yang bertemakan kemuliaan peristiwa Isra Mi'raj dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang paling agung dalam sejarah yang diperingati oleh umat Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sebagai tonggak penting bagi perjalanan spiritual baginda Rasulullah SAW, akan tetapi lebih daripada itu, Isra Mi'raj mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat relevan bagi kehidupan umat muslim. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan kesempatan yang istimewa
kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan mulia bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di kota suci Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kemudian setelah dari Masjidil Aqsa di Palestina, beliau menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Dan istimewanya dari peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang awalnya adalah 50 waktu. Kemudian beliau meminta keringanan kepada Allah sampai akhirnya perintah itu menjadi perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari segi penerimaannya saja, sholat 5 waktu sangatlah istimewa dibandingkan dengan perintah yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah melalui ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, semoga kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Perintah sholat merupakan momen bagi umat Islam untuk merefleksikan diri, untuk memperkuat koneksi dengan Allah, memperkuat jaringan spiritual dengan Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kembali saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli buah, pulangnya mampir ke dekat rawa. Isra Mi'raj adalah momen yang penuh berkah, saatnya untuk kita meningkatkan iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan beberapa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen Isra Mi'raj membawa berkah untuk kita semua. Momen Isra Mi'raj membawa hikmah untuk kita semua. Salah satu di antaranya, tujuan baginda Rasul diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kepada baginda Rasul untuk mengunjungi surga dan nerakanya. Masya Allah. Oleh karena itu, perintah sholat 5 waktu bagi kita adalah salah satu di antaranya momen bagi kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menurut para ulama, innama sholatu fiddin kama salir ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat dalam agama adalah seperti perumpamaan kepala bagi jasad kita. Kalau kita tidak punya tangan, kita masih bisa hidup. Kita tidak punya kaki, masih bisa hidup. Tapi ketika kita tidak punya kepala, maka kita akan mati. Begitupun fungsinya sholat dalam kehidupan kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faqaman aqama faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan agamanya. Wa man taraka faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan perintah sholat, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah kita memperingati Isra Mi'raj, selain kita memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hikmah Isra Mi'raj adalah momen bagi kita untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Dari tahun ke tahun, semoga kita bisa semakin mengoreksi ibadah kita. Semoga di tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peristiwa Isra Mi'raj merupakan batu ujian keimanan bagi kita semua. Bagi orang yang beriman, dia akan menyikapi Isra Mi'raj dengan penuh keimanan, bahkan akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin wa hadirat sekalian, uraian singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini adalah merupakan salah satu di antara
ujian keimanan untuk kita. Semoga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.